kasih lah sama beliau. Waktu sebelumnya kan saya dapetnya dari segumpal tanah kan, dari tanah saya bawa sampai rumah ngakunya jadi minyak wangi. Oh gitu. Iya, yang pertama itu yang waktu itu saya pernah cerita di bawah rumah kan. Jadi apa namanya, segini itu bentuknya tanah kak, tanah. Kemudian pas saya cuci dalamnya kayak ada botol lama, ternyata minyak wangi. Dan itu apa namanya, katanya kalau sakit olesin aja. Alhamdulillah beberapa kali orang sakit di kerjaan pakai itu saya olesin, terus saya urut, alhamdulillah kan sembuh. Tuh nggak dikasih, tapi bedanya ini dikasihnya langsung kak, sudah bentuk minyak wangi yang kecil juga kan. Tapi bedanya di dalam minyak wanginya itu kayak ada rambut ya, kayak ada rambut. Anehnya waktu sama beliau rambutnya ditaruh itu jadi keris. Kan rambut segini itu pas ditaruh jadi keris. Kalau teman-teman yang biasa ke rumah saya pasti pernah lihat keris depannya tuh garis merah itu bentuk gitu kan. Kemudian beliau bilang nitip lah ke saya, nih pegang. Saya pegang, minyaknya saya bawa. Pas saya mau salim sama beliau tuh kayak nggak bisa nyentuh kan, kayak saya mau salim tuh bingung kan. Iya, susah nggak Nggak bisa nyentuh. Tapi ketika beliau nepuk saya atau gimana, saya rasa itu. Akhirnya saya mau salim nggak bisa. Kemudian ya udah, saya cuma titip itu sama, tolong antar saudara kamu sampai puncak. Beliau ingin tolong antar saudara kamu sampai puncak. Itu kan saya nggak tahu apa namanya Mas Wira ngalamin apa, tapi Mas Wira cerita sendiri katanya ngalamin juga. Cuman saya karena mungkin beda kan kak, jarak jalan saya sama dia jauh. Cuma saya kan menjaga amanah aja untuk antar dia sampai puncak. Siap kata saya gitu. Karena pas apa namanya saya balik lagi tuh, diantar pulang lagi, kemudian sama beliau dielus pakai sorban beliau kan. Jadi muka saya bukan disabet, muka saya kayak kita kan anduk nih, dijiningin. Nah ini dielus sama beliau, gituin. Bangun saya kak, pas bangun di tangan kiri saya udah ada minyak lagi. Tapi saya nyariin kerisnya di mana, nggak tahu saya kerisnya ada di mana. Kerisnya ada di mana, saya nggak berpikir gimana tuh kak, kerisnya ada di mana, mungkin nanti gitu kan ya. Minyaknya sudah saya pegang, saya masukin. Nah ternyata di tenda ini belum tidur kak. Saya bilang udahlah, besok mau apa namanya kami tenda, saya mau masuk tenda. Begitu saya mau masuk tenda, bang si Dino itu belum baru diri aja kak, bang apa antum di mana sih bang, mau ngibat melati gitu. Jadi pas saya bangun udah kecium wanginya. Makanya padahal saya waktu itu nggak bawa minyak melati kak. Jadi kesukaan saya itu minyak Zahratul Hawai, kemudian Bakarat, melati, sama Lovely. Nah saya beda-beda bawanya kak. Kalau saya pakai melati di keadaan tertentu, maksudnya kayak mau ketemu siapa atau gimana, pakai kesukaan paling utama nih melati kan. Itu saya lagi pakai minyak Lovely, tapi dia nyium melati. Sekitarnya nyiumnya melati. Nah akhirnya sekitarnya bilang gitu, tadi udah saya bilang, yaudah nih tidur dulu aja kata saya gitu. Udah kak, di situ saya baca roti dulu sebentar, roti kalatos selesai kan nggak lama. Baca roti selesai, saya baca maulid beberapa pasal, Hindu Nuron, Malu Qiyam sendiri, selesai Malu Qiyam, beres saya masuk tenda ke dalam tenda. Cikina itu udah nyium wanginya tuh udah kecium. Bang tadi antum di depan wanginya diem di dalam. Cikina wanginya diem di dalam. Dan biarin kata. Udah kak, saya mau tidur kan. Udah saya tarik sebutin betrek. PMS turun lagi kak. Tarik lagi. Kok kayak nggak boleh tidur nih kan, saya bilang kayak nggak boleh tidur. Akhirnya ya udah saya keluar tenda lagi, buang air kecil sebentar, saya sendirian. Kemudian saya balik badan yang pakai polo, nggak pakai kaos itu, sambil bilang tunjuk pundaknya, masih bahasa tubuh. Ini saya bingung maksudnya gimana, masih gini. Nah dia pas balik ke belakang ternyata sininya dia bengkok, tulangnya bengkok begitu. Kayak jadi gimana sih, kayak nyengsel gitu kan.
Kemudian saya ambil daun, saya olesin minyak, apa namanya, kan nggak bisa nyentuh juga kan, nggak, cuman pandangan mata. Saya olesin minyak sambil saya baca, saya serek-serekin tuh Kak minyaknya. Nah saya serek-serekin gini, terus nggak lama senyum Kak, saya senyum, ya Allah gitu. Saya bilang, ya bukan saya tapi beliau. Saya bilang, saya nunjuk ke belakang saya, tapi beliau. Ya dia cuma ngasih, nggak ngomong, cuma isyarat aja. Udah isyarat gitu, nggak lama saya jalan lagi, itu kayak senyum ngeliatin dari pinggiran gitu. Senyum aja ngeliatin saya mau masuk tenda. Nah saya mau masuk tenda, apa namanya, mau buka sleeping bag kan, kata saya, kok sleeping bag saya gembel. Gembel gimana ya bahasa artinya? Kayak ada sesuatu Nah gitu ya. gembel. Nah saya gini-giniin, terus barulah turun tuh gitu kan. Pas saya masuk sleeping bag, nah nggak lama, apa kan karena gelap kan kayak, karena gelap saya ngeliat ke kanan, itu anak kecil yang tadi ngelit di pinggiran saya Kak. Dia di pinggiran saya, mungkin dia tadi yang tadi masuk sleeping bag kan. Dia di pinggiran saya bilang, udah jangan ganggu, dah saya mau istirahat. Dan akhirnya malam itu saya tidur Kak, saya tidur. Nggak lama saya tidur, itu malah saya pas tidur itu biasa Kak, kalau tidur posisi saya lagi ada pikiran, pasti kadang beliau suka nemenin. Itu di situ tidur saya curhat lah masalah pribadi saya lagi ngerasain kayak gini, ada maksudnya punya yang namanya masa muda gitu kan Kak, entah lagi suka ke orang apa gimana. Itu saya curhat biasa kan, curhat. Nah, terus padahal mereka tuh ngobrol bentar Kak, hitungan jam tuh nggak nyampe. Kemudian dia bilang, udah bangun, ditepak saya, plak, bangun, saya langsung duduk kan. Ternyata udah mau samit, masak lah tuh kan. Astaga, jam 9 saya langsung istighfar masak. Pas masak itu akhirnya mereka, ada junior saya tuh bikin spaghetti. Memang kalau trip saya biasanya pagi tuh buat peserta spaghetti sama burger buat mereka samit gitu kan. Dia udah pada bikin, udah pada makan semua. Saya bilang, udah lu bawa aja duluan. Itu sekitar jam 7:30-an. Doa mau samit itu mendung sama sekali. Bisa dibilang gimana sih kalau mendung kan Kak? Nah malam itu emang angin katanya kencang, karena saya nggak ngerasa angin kencang, mendung. Akhirnya dari situ saya bilang, tuh samit duluan aja, duluan. Nah saya samit duluan, mereka pada duluan, saya masak nasi untuk 19 orang di panci yang agak besar. Cepat atau lama? Lama kan. Itu saya masak nasi, masak sayur sop, masak telur balado. Mereka tuh udah pada jalan dari jam 7:30 kan. Saya baru ngontek lewat HP 9:30 baru selesai masak 2 jam. Nah yang monitor posisi pos 9 bang, aman gitu kan. Itu kan kemudian nyangkut juga HP saya sama ke kota Pemalang. Nyangkut juga tuh HP saya mau ke kota Pemalang. Sempat komunikasi juga, Gunung Selamat aman, dari bawah terpantau gelap, dari bawah terpantau, maksudnya yang bawah, bukan base camp Kak, tapi pusat kota Pemalang, kayaknya daerah aja dah, nggak tahu daerah aja atau apa gitu. Dari bawah terpantaunya itu Gunung Selamat gelap, mendung gitu kan. Gunung Selamat alhamdulillah nggak hujan, hanya angin sedikit, mendung mas, komunikasi lah biasa. Jadi lapar nggak, masak mie dulu kata saya gitu. Masak mie lah si adik, udah masak mie, beres masak mie, ayo dia berangkat jalan tuh Kak, naik sedikit Kak, ini kan ke atas gini. Nah pas banget di atas itu saya ngeliat apa namanya, bisa dibilang nggak tua nggak juga bocah, tapi muda, kumisnya percis banget, kumisnya kayak saya, kumis. Kemudian beliau pakai sarung Jawa, terus pakai kayak pakaian kerajaan, pakai ini juga, pakai apa, belangkon. Kemudian apa, badannya kayak tegap gitu. Di sebelah kanannya ada keris, sebelah kirinya megang tongkat. Tongkatnya itu pendek Kak, kayak tongkat, bukan tongkat untuk ngapakan, kayak bisa dibilang kayak tongkat pemandu. Iya. Kayak tongkat pemandu, tapi di palanya ini ada bentuk rajawan. Maksudnya gagangnya kan tutupnya macam itu bentuk burung, kayak burung rajawan, paruh burung gitu. Pegang.
ngasih isyarat, tapi nggak ngomong beliau. Pas itu beliau mukanya tuh bisa dibilang bersih, kayak udah bersih kan, kumisan juga kan, maksudnya kayak masih muda tapi gagah gitu, gagah. Akhirnya saya ngikutin tuh, dit pegangan dia, jalan saya sama dia, bang ini kemana, udah ikutin jalan. Dia nggak ngeliat tapi saya ngeliat, bang kok nggak ketemu pos jalan. Langsung saya tiba-tiba saya keluar dari selipan kayak apa ya, kayak habis hutannya itu kan Lawangan kan, langsung atas itu udah langsung mau ke puncak Selamat. Waduh, trek batu. Saya naik ke atas, jalan belum nyampe. Habis nggak tahu saya juga lewat mana, saya cuma ngikutin. Kan namanya ngikutin karena agak rapet juga, tembus langsung ke situ kan. Jadi nggak ketemu pos sama sekali. Terus saya langsung diem ngeliat, ih bang udah sampai sini katanya. Itu nggak sampai setengah jam kan. Saya berangkat sama 10, di sekitar jam 10 kurangan saya udah di Pelawangan trek batu. Sampai semua itu kaget ngeliat saya, Noy Anta di mana Noy? Ini bang, dikit lagi nih atas Pelawangan udah kelihatan. Anak masih di bawah nih, bercanda. Noy monitor Noy, lihat ke atas Noy. Ih bang Farhan dia tuh, semua ngeliat Pak. Saya tiba-tiba gokil, si Adi bilang itu gokil. Sudah jam, pada bingung kan semua Kak. Akhirnya di situ kita foto-foto kan, bahwasannya ya jangan sampai ngilangin momen juga kan. Nah di situ kayaknya ada sebagian mulai curiga, karena saya udah kelabasan kan. Lu mana katanya, ada teman saya juga, lu apaan tuh? Gak tahu gue, biasa lah sini, apaan sih orang gak ketemu. Orang setengah 10 aja lu baru ngabarin mau berangkat, kenapa udah ada di sini? Ya orang tadi masak dulu, masak sayur sop kan lama, nasi, bikin sambal balado, saya bilang, telur rebus, balado kan lama. Udah nggak usah pikirin, ayo jalan. Nah di situ pemikiran saya untuk yang bisa sampai puncak lah Kak. Akhirnya udah pada duluan ke atas, saya ngebantuin Teh Mari Kak. Ayo Teh, jadi di atas ditarik sama Pandu, saya dorong Kak. Di bawah. Ayo Teh semangat, ayo Teh bisa, saya bilang. Ayo semangat manusia, puncaknya depan, ayo semangat. Saya paksa itu Kak. Itu alhamdulillah Kak, nggak dikasih kendala sama sekali. Dan kebetulan ada yang turun, saya tanya, Mas angin jam berapa? Saya baru naik lagi, ini baru cerah, tadi katanya kamu badai, angin gitu kan. Ini nggak tahu cerah banget katanya, jember-jemberan. Jalan saya tuh sampailah Kak, akhirnya di habis batu terakhir sebelum trek ke puncak. Nangis Teh Mari kan gitu. Mungkin karena dia terharu atau bahagia kan bisa sampai. Terus ya di sini aja lo puncaknya Teh, saya bilang gitu, lo puncaknya ayo semangat. Jalan terus dia tuh Kak. Saya gandeng Kak, benar saya gandeng, saya rangkul karena udah kayak sama kakak sendiri kan. Begitu Mas Nuri juga mungkin anggap saya kayak adik sendiri kan suaminya, jadi emang akrab gitu Kak. Saya rangkul, ayo naik. Sampai di puncak lah Kak. Pas sampai di puncak Mari sujud, nangis sampai sujud. Mungkin karena terharu nangis kan. Saya usap ininya, Teh Mari meluk saya peluk balik. Janji saya selesai ya, saya bilang. Janji saya tuntas ya, udah sampai di puncak selamat ya Teh. Alhamdulillah dikasih cerah, saya bilang. Cerah Kak, benar-benar cerah itu. Bisa dibilang, kalau dibilang lautan awan ngebentuk Kak, ngebentuk itu lautan awan. Sedangkan itu sampai puncak sekitar jam 11 setengah 12. Ya akhirnya di situ kita foto-foto kan, saya sempat bikin video juga. Sukses ya, sampai gimana bang? Ada yang bertanya juga kan, alhamdulillah sampai semua. Nah selepas itu yang lain pada foto-foto masing-masing. Mas Wira lagi duduk melihat ke arah kawah sambil begini. Saya datang, saya rangkul, Mas, amalan saya selesai ya, sampai ke puncak ya. Terus dia nangis Mas Wira nangis. Nah nangis ya Mas, jangan nangis ya bilang. Tenang aja, apa namanya. Akhirnya di situ tiba-tiba enggak saya itu kan dia masih senyum. Udah nggak tahu Mas Wira juga mungkin ngeliat atau gimana. Akhirnya ngerokok. Saya misah dari Mas Wira karena dia mungkin lagi merenung juga kan. Gitu. Akhirnya ngerokok sama Mas Wira. Dan saya ngeliat, dan pada saat saya melihat ke arah kawah, itu yang saya lihat waktu saya duduk yang kawahnya. Astagfirullahaladzim.
sampai rokok sebotol kan saya matiin Kak. Saya matiin itu Kak. Saya matiin. Terus akhirnya saya nggak mau kebawa pikiran juga. Saya bilang ke Mas Wira, Mas sampai puncak janjinya Pak Gentong jangan lupa. Ingetin juga kan biar dia nggak ke bawah suasana nangis. Jangan lupa Pak Gentong. Iya siap gitu. Akhirnya dari situ udah pada foto-foto Kak. Saya bilang sama anak-anak, saya bilang gini, ayo turun, ntar keburu kabut cepetan. Saya tarik semua tuh Kak, ayo turun. Karena udah lumayan lama Kak, sampai jam 1:30 kan, 1 jaman tuh di puncak. Dan itu bener lautan awan Kak, cerah banget lautan awan tuh membentuk Kak. Saya bilang gitu, ayo cepetan turun, ntar kabut. Kakak tahu nggak? Gimana Kak ninggalin tulisan Pelang Bambangan dari bawah naik kabut itu, menutup jauh. Inoy langsung bilang gini di depan saya, tengok ke belakang, masa aktifnya habis ya. Bercandaan dia, masa aktifnya habis ya bang. Udah Noy jalan cepetan. Akhirnya pas lama turun kena angin kita semua. Pas turun di trek batu udah pada kena angin hitam gelap kabut. Saya bilang nggak pada percaya sih disuruh turun dari tadi. Saya bilang gitu. Udah mereka mungkin udah pada capek juga. Mereka yang ngerasain sendiri kan. Saya bilang udah di sini aja. Nggak taunya di situ Sally jatuh. Sally jatuh karena pleset kan kena angin atau kakinya agak sakit. Saya bilang ayo dibantuin anaknya, bantuin aja pelan-pelan aja, dibantuin saya makanya pelan-pelan turun sampai di Pelawangan. Itu bener pas lama turun tuh kabut sih enggak Kak, karena bukan kabut ya, angin hitam. Kayak awan tapi hitam. Kayak anginnya membawa sesuatu bawa sesuatu. Kayak udah bukan waktunya gitu, udah turun kan. Kira turun sampai di Pelawangan. Dibantu sama gondrong kan. Nah saya biasa paling belakang rokok dulu Pelawangan. Mereka udah turun semua, beliau yang tadi ngajaknya ya manggil lagi dari sebelah kanan. Tapi cuma ngasih isyarat Pak. Saya buru-buru Pak ngikutin sampai duluan saya di pos 5 Kak. Yang lain pada turun, saya di pos 5. Sampai Teh Marni ngomong begini Kak, ya Allah, begitu ngeliat saya nyampe pos 5, paling pertama datang itu teman saya Kak, orang Depok Uyo. Dia datang, bocah dari sini aja, pasang di atas kata dia gitu. Bingung karena naik nggak ketemu dari sana, turun udah di sini. Nah akhirnya di situ udah Kak, itu dia malah ngeliat saya lagi masak mie Kak. Lagi masak mie, kopi udah jadi, sambil merokok lagi masak mie. Asik-asikan bocah ya kata si Uyung itu kan, asik-asikan. Mau mana lu? Udah istirahat aja bang, istirahat. Udah lama turun semua rombongan, hemat nih dapat. Ya Allah, Cece capek, naik turun enggak, mana sih kata. Bahkan ini kan Betawi ya, Betawi mungkin bener lah Teteh mah sumpah. Sampai nih kalau misalnya Teteh diajak Teteh disuruh nonggeng, Teteh nonggeng atau dia begitu kan Betawinya keluar kan, apaan sih Teh, enggak udah jangan, udah mana sih katanya. Ya ajak Teteh mah udah semangat kan tuh ya. Dan akhirnya kita masak di situ, sengaja kan baladonya ini telur rebusnya kan saya bikin balado, saya pedesin kan sengaja. Karena apa? Yang satu biar mereka pada keringetan lagi, dan kalau pedes kan bikin semangat kan ya. Saya bilang urusan loncor mah pada di bawah gitu. Saya bilang gitu Kak. Udahlah akhirnya kita jalan, bisa ada Kak, ngobrol tuh kan lumayan lama, doa, udah duluan. Nah tim tubuh belakangan, tim tubuh tuh Gondrong, Jun, Pandu, Kinoy, Jun nggak ada, Gondrong, Pandu, Kinoy, Adit, Cupai, tim tubuh saya. Nah akhirnya kepecah jadi 3 tim Kak, kita sempat doa dulu kan, kita doa di situ, kepecah 3 tim turun. Tim pertama ini Teh Marni, Kiki, Sigit, kemudian sama Cupai. Nah ini ada lucu-lucu juga, ada parah juga nih Kak. Nah jadi begitu turun dari pos 5 kita nggak ada apa-apa Kak, sampai pos 3. Sampai pos 3 itu udah mau mulai agak sedikit maghrib, sekitar jam 5-an Kak, jam 5-an mau setengah 6 jam 5. Akhirnya kesusul lah kita turun nggak lama dari pos 3. Udah yuk turun, jangan banyak istirahat. Itu turun nggak ngalamin apa-apa, belum sama sekali ngalamin apa. Begitu turun nggak jam dari pos 3, bang monitor Kina masuk lah, karena di atas antum tim duduk udah di atas kita kan, sedangkan kan dia ngerapiin sampah, tenda dan lain kan lumayan lama tuh kan. Itu
itu nyusulin kita. Itu di saya ada saya, apa namanya, Sally, Mardiana, Uyung, kemudian Mbak Meli, Angga, sama saya, jadi bertujuh. Akhirnya pas di situ mereka udah turun tuh duluan aja, tunggu di pos 2. Nah, nggak lama dari 3 mau ke 2 ada suara. Saya doang yang dengar. Wah aman, saya bilang aman. Saya ambilin carrier tuh Pak, carrier mereka saya ambilin yang udah sakit. Saya udah triple carrier Kak. Udah 3 masih ada fotonya itu Kak. Udah triple carrier. Saya begini Kak, ayo di jalan. Nah, Mas Angga yang dari Jakarta sakit kan Kak, jalan tuh di jalan jongkok Kak. Mas, saya bilang, ayo udah mulai gelap, pelan-pelan aja, jangan di sini. Saya bilang, nanti kalau misalnya di sini makin gelap bahaya. Kira ya sakit, pelan-pelan banget tuh Kak. Udah yuk pelan-pelan, bisa yuk sampai bawah dulu yuk, saya bilang. Akhirnya nggak lama dari situ saya ngeliat ada yang dari 3 mau ke 2 tuh Kak, itu ada yang terbang Kak. Apa terbang? Sesuatu yang terbang gitu? Iya, ada yang terbang dari sisi kiri ke sisi kanan. Ses gitu, iya, ses gitu. Wah, saya bilang, wah, kayaknya mau ada yang jahil nih. Nah, nggak lama, ATK saya bunyi Kak. Itu belum. Oh itu udah, apa namanya? Habis ATK bunyi baru mau main ke sini. Nah dari situ ATK saya bunyi Kak. Kayak kamu yang ngerasain kan zamanan punya Sony Ericsson dulu, SIA dulu, kalau yang dipencet tombolnya bunyi tit. Itu kayak gimana nih Kak, ATK. Saya ngontek tuh nggak bisa. Noi, saya pikir Kinoy kan, dia ngontek nggak bisa. Noi, kan bukan Kinoy. Tek tut. Wah nggak beres nih saya bilang. Akhirnya di situ Kak, nggak lama abis bunyi gitu, suara anak kecil, tapi ngomong Jawa kerama. Suaranya cewek siapa? Suara cowok, ngomong Jawa kerama. Saya tahu Jawa kerama karena Mbak Meli yang bilang itu Jawa kerama. Bahkan akhirnya saya bilang udah biarin jalan kita Pak. Gak lama bunyi lagi Kak, titu. Suara kuntilanak tahu dia. Semua 7-6 orang di depan saya nengok ke belakang semua. Terus ngapain pada ngeliatin, udah sana, saya bilang itu jalan. Saya bilang ini bukan orang, saya matiin. Orang ini saya matiin. Udah pada jalan tuh Kak. Akhirnya mencar dari situ Kak. Sally, Mardiana, Uyung, udah pada duluan di depan. Mas Angga, Mbak Meli di depan saya. Saya bilang karena saya triple, mencar tuh Pak intinya sampai ke pos 2 tuh mencar. Karena satu saya triple, saya pikir gini, kalau saya nunggu jalan agak lama, saya berat Kak. Ya saya santai dulu, debat dulu. Pas debat gak lama yang tadi lewat itu depan saya Kak. Ikut duduk juga, saya ikut duduk juga, cuma begini. Ikut duduk juga. Gak lama Mbak Meli teriak-teriak, Afaran, kenapa Mbak? Udah jalan duluan aja, saya bilang gitu. Ntar saya nyusul tadi ke balap. Bukan gitu, takut katanya. Saya nggak tahu dia habis ngeliat apa, dia bilang takut. Saya buru-buru nyusul Pak. Saya buru susul ngelewatin dia, ketawa dong. Ketawa dong. Jadi saya ketawa dong. Kira jalan, mau bareng nggak tuh sama saya Kak? Bareng sampai di pos 2. Begitu sampai di pos 2, tiba-tiba Mbak Sally udah masuk ke Sally. Karena Sally udah jarang Kak. Sering kesurupan? Sering, karena di perahu itu waktu kesurupan masal Mbak Sally kena sama gini. Akhirnya saya keluarin tas. Alhamdulillah tuh kan saya bacain bisa keluar, mau keluar. Jalan pelan-pelan, tapi jalan bentar. Saya udah tahu masih diikutin. Udah biarin Kak. Sampai kontak ke bawah, tahan pos 1 saya bilang. Tahan pos 1. Masuk tuh ke lantai ke Sikinan. Tahan pos 1. Akhirnya dibawa turun duluan sama Uyung tuh saya digandeng. Kata saya bang, turun cepetan. Digandeng sama Uyung. Udah nggak mikirin jalan, trek aja kan. Karena si segitu kan bingungnya gini Kak. Si Sally ini kakinya kan sakit.
pas di puncak kan. Dan emang pas turun sama Nugroho dari puncak itu dibawanya pelan-pelan karena sakit. Tapi dibawanya cepet jalan, cepet ikutin ikutin. Tapi Uya merasanya kayak dia tuh nyeret, kayak maksa ya. iya kayak nyeret gitu. Kayak nyeret gitu katanya sih. Set nyampe lah di pos 1. Nyampe di pos 1 nggak lama saya nyusul kan. Itu udah sekitar kita sampai kena denda nggak helm karena telat kan. Itu jam berapa? Jam 10 malam di pos 1. Setengah 10 malam. Baru di pos 1. Turun harusnya lebih cepat kan. Estimasi saya dari pos 5 ke base camp paling lama 3 jam estimasi saya turun gitu kan. Ini jam segitu kan, sedangkan kita turun dari sore. Sampai jam segitu kan lumayan udah kayak naik kan gitu. Karena kejadian kan. Sampai di pos 1 mungkin ada beberapa juga yang kenal sama saya kan. Nah, masuk nih Pak. Kata orang warung yang jaga warung cuma bilang gini Kak, itu kenapa? Saya bilang nggak apa-apa Mbak, ini biasa dari 2 sama 3 pertengahan antara 2 dan 3. Oh iya emang jahil udah katanya gitu. Gitu doang. Mungkin dia nggak mau bantu ngobatin karena ngeliat saya kali kayak. Akhirnya saya keluarin, alhamdulillah keluar. Itu kita makan gorengan sisa-sisaan dulu dikasih kan. Ini makan aja makan. Saya bilang ini masuk lagi ini ketot nih saya bilang. Ini agak ketot ngeyel nih saya bilang. Saya keluarin langsung gendong bawa turun kata saya gitu. Akhirnya di tengah gini kan di tengah dipegangin kan nanti saya bacain mau depan Bismillahirrahmanirrahim waktu yang saya baca saya paksa keluar Kak, langsung ngejongkang Kak, pulang Kayak dijorokin ya? iya pulang jadi kayak kelepas paksa Kak. Kalau melepas normal kan kayak Iya kayak gitu kan, ini kayak lepas paksa jatuh bener semuanya ngeliat Kak. Enggak, tapi kan saya kasihan kan Kak, dianya juga kan. Akhirnya dari situ gak lama saya bilang udah gotong digendong lah sama si apa namanya Pandu, ditemenin sama Adi turun tuh dia si Adi naik lagi bang Pandu nggak kuat berat kan. Saya melangkan emang bukan berat takut kayak gitu kan, emang bukan berat takut padahal saya tahu emang berat. Pasti gendong sama gondrong digendong juga gondrong bilang berat. Kira mereka turun duluan ya, saya tetap nuturin Mas Angga nih yang sakit sama Mardiana juga kan agak mulai sakit. Saya turun terus, alhamdulillah sampai kita di pos ojek kan. Dan itu turun udah mulai ini karena pos 1 ojek gak jauh kan. Sampai pos ojek orang ojek pada bingung kali ngeliat saya triple carrier kan. Bahkan biasa carrier ditaruh depan saya gemblok, saya jadi pelukan, ojek itu pelukan. Nah kan capek kayak sampai base camp nggak taunya saya lihat masih di base camp. Dan ternyata sama kuat udah sama orang base camp udah ditemenin juga tapi masih nanya. Saya dipanggil kata Kiki saya keluar masuk ke dalam. Ya udah saya bantu keluarin lagi keluar. Nah nggak lama nggak tahu lagi nggak mau ngelihat saya. Saya turun kan ke bawah ada base camp ini ngobrol di bawah nggak mau ngelihat saya. Katanya masuk lagi saya ke atas nggak mau ngelihat saya kayak takut gitu kan. Jadi intinya dia masuk nggak tahu yang terakhir nggak mau lihat saya itu yang bawaan dia dari Bandung. Saya nggak tahu kan karena memang agak aneh juga Kak gitu, nggak mau ngeliat saya jadi kayak ngeberontak gitu. Udah biarin gitu. Jadi udah sebenarnya udah bukan yang dari atas udah biarin bukan nenek moyang dia kan nggak tahu, udah biarin nggak mau ngeliat saya. Jadi kayak ngeliat saya kayak agak sini gitu kan. Pas saya deketin tetap saya deketin Kak, saya pegang tangannya udah nempel kulit ketemu kulit nggak lama nunduk. Nggak tahu mungkin dia ngeliat yang di belakang nggak tahu kan. Salamannya nunduk. Udah saya bilang udah biarinin aja. Si Kiki masih terpukul katanya ini mas udah biarin ntar juga normal lagi. Nah, akhirnya dari situ teman-teman pada pulang kan nggak sampai ke rumah saya, cuma nggak pulang lah. Saya nahan dulu di Gondrong di Purwokerto. Jadi mereka pulang, saya, Kiki, Sally, Mbak Meli, Mbak Fia dan yang lain itu pada ke Purwokerto dulu kan. Purwokerto sampai ke Dai Gondrong. Nah pas sampai ke Dai Gondrong
itu apa namanya, saya disuruh pulang sampai kedai gondong yang kita malam Kak, itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an kita makan malam. Nah itu di apa namanya, disuruh pulang itu sampai 2 kali Kak, suruh pulang. Akhirnya nginep besokannya, malam itu juga Mas Oji datang kan, kita ngobrol biasa. Nah paginya saya mau pulang, terus dimimpiin Kak, kamu ke Unggaran dulu sekalian ke Mbak Imam, minta apa namanya, kain hitam dari Mbak Imam. Akhirnya besoknya paginya saya ke Jogja dulu Kak, saya ke Jogja apa namanya sama si Kiki kemudian ke rumah saudaranya. Dari Jogja saya lanjut ke Semarang, langsung ke Mbak Imam. Kata baru datang Kak, langsung salam. Kalau gimana ya, saya nyebutnya susah Kak, saya tahu artinya ditunggu-tunggu baru datang katanya. Saya tahu artinya tapi nggak bisa ngucapinnya. Logatnya ya. Ditunggu-tunggu baru datang sambil badan saya peluk. Dan Ageng langsung pulang aja Kak, dari Semarang saya langsung pulang ke Bogor. Gitu pulang ke Bogor, saya nyampe Bogor itu sekitar jam 8 malam Kak. Jam 8 malam dijemput sama bocah, saya pulang ke rumah. Malam saya mau tidur nih Kak, mau tidur saya dimimpi beliau masih tahu. Ageng ada di lemari, kita silakan aja. Itu posisi mimpi tidur Kak, beliau datang pakai kereta kencana, datang. Jadi kayak gimana ya, di tidur tuh kayak saya lagi duduk, kemudian beliau datang pakai kereta kencana, itu pasukan dikawal pasukan beliau banyak. Beliau turun cuman ngomong seperti itu Kak. Kayak kasih amanat. Nah kasih amanat doang. Nah lama dibangunin sama ayah yang saya pakai baju itu. Saya itu 3 kali bangun saya Kak, astagfirullahaladzim. Pas saya bangun lemari saya goyang dulu. Saya buka, jadi yang tahu mungkin juga saya doang. Emang ada beberapa benda-benda peninggalan gitu kan. Itu di satu kotak, dan di kotak itu nggak ada yang boleh buka karena mereka tahu. Nah, kotak itu ada tempatnya lagi Kak. Jadi saya ngeluarin, saya punya kris beberapa gitu, tapi nggak semuanya saya keluarin ya. Saya nggak semua saya pajang. Kalau saya lagi mau pajang yang ini. Kalau lagi mau amanah pajang ini yang ini. Pas saya buka, itu nambah 1 Kak. Kerisnya? Iya. Itu kerisnya yang tadi Kamaya saya bikin lihat fotonya. Itu yang merah. Itu dari situ kemudian nggak lama apa namanya, dari situ saya bilang oh ini udah amanah kali kan, saya pegang minyak semua. Nah, dari situ saya baru dapat kabar ternyata Mas Wira dari ayahnya atau beliau siapa yang bilang, katanya kamu nanti naik selamat sama orang yang tepat. Jadi berkesinambungan sama kepastian sama orang yang tepat, beliau bilang gitu. Itu orang yang tepat, baru tahu itu ketika saya udah di Cirebon. Ketika mau udah berangkat lagi kan ke Surabaya mau pendakian ke Cirebon itu ngomong lah apa namanya Mas Wira sebenarnya dapat amanah gini. Iya, barulah saya terbuka. Iya Mas, saya juga dapat amanah seperti ini. Udah ya segitulah Kak. Berarti pertemuan memang tidak ada yang tidak sengaja ya. Iya, nggak ada. Pasti ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuannya. Iya sih, pendakian yang benar-benar nguras mental. Iya, terus sampai kena malam juga ya, sampai jam 9:30. Sampai base camp jam 10 lebih. Itu udah capek, terus udah kena malam, dan kemungkinan itu orang bisa down itu iya pasti tinggi iya. Karena kan dia udah apa ya, satu udah ketakutan ya, karena udah malam juga. Terus juga mencar kan, juga, aduh itu udah kebayang sih. Apalagi ada yang kesurupan. Iya, untungnya yang kesurupan memang sengaja. Saya yang nempel. Iya. Karena belajar pengalaman yang sebelumnya waktu di perahu kan memang ide jarang, jadi gampang. Gitu. Dia juga sempat kesurupan juga di perahu. Di perahu itu dari bawah Kak sampai Telaga Wurung itu kesurupan. Mata dia cuma merem, tengoknya ke kanan karena nggak mau ngeliat muka saya Kak. Jadi pas kesurupan, ayo saya siapa? Itu nggak mau nengok. Pernah takut gitu. Makanya saya takut dia lari, saya rangkul Kak. Dua-duanya saya rangkul, saya udah double carrier, tapi namanya sayang ya, rokok tinggal dikit ya. Masih tempat 4 saya. Sampai kata Teh Mani begini katanya,
lu mah sempet-sempetnya lu yang lain pada tegang, kan udah datar banget kayak gak ada apa-apa. Dia bilang sempet-sempetnya juga lagi ngerokok katanya. Atau gimana teh, sayang ini 2.000, saya bilang gitu kan, filter lagi enak-enaknya gitu. Wah apa enggak aneh lu buat manusia. Emangnya gitu kan. Terus dari situ dia jalan nengok ke itu, ya seperti kemarin pas turun tuh kayak gitu. Yang Uyung rasain kayak gitu, dia nengok ke kanan, tapi kalau mau Yung matanya nunduk ke atas, tapi merem, tapi jalan, bisa jalan kayak seret. Kalau di perahu beda, karena dia nggak mau ngeliat saya, madep ke kanan. Jadi begini, padahal ini digandeng maksudnya, tapi begini kan. Pegel ya, nyampe Sampai Telaga Wurung, tapi jalan kak, jalan sampai Telaga Wurung. Kalau tema ini kan memang udah bisa dibilang kenal saya gitu. Jadi sebetulnya ada kesan juga tema ini pertama ketemu saya, karena dia kan tahu cuma dari YouTube. Pas ketemu intinya lah ya, bulan Ramadan di Jakarta, saya kasih air 2 nih kak. Teh pegang teh satu lagi kasih ke temannya. Air yang satu lagi yang saya kasih buat temannya dipegang tema panas kak. Astagfirullahaladzim nih panas. Sampai dia mikir kayak bisa kali ya dengan candaan dia kali ya, udah selepas kejadiannya itu sih, itu yang waktu air panas itu bisa kali ya apa namanya nggak usah pakai kompor, tinggal nyeduh kopi kayak gitu ya. sempetnya gitu kan. Aduh, orang Betawi kan lucu ya, orang ketawamu. Yang banyak banget soalnya yang nge-DM kita kan buat Kak datengin dong apaan, cuma buat cerita tentang pendakiannya gitu, karena seru-seru banget gitu kan. Nah kan kebetulan juga mungkin dari keturunan kita mungkin sama kali ya, jadi mereka tuh ada kayak oh ya kalau cerita sama Kamaya mungkin berkesinambungan. Nah, boleh dong nanti ajak kita buat naik ke gunung sana. Siap kak, aman. Karena kan ini kan udah paham betul ya dengan jalurnya juga, terus juga memang udah sering balik lah ya ke gunung Salak mah ya. Jadi begitulah cerita dari Aparhan ya. Kalian bisa ambil hikmahnya sendirilah, pesan positifnya dan tinggalkan buruknya. Nah, Aparhan bisa nggak kasih pesan-pesannya buat para penonton untuk yang penasaran banget mau coba naik gunung tapi takut? Kalau buat penonton sih kayak bisa dibilang sebenarnya sih gini nggak, kalau prinsip pribadi saya, rasa takut itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi, karena hidup ini tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Nah, cakep. betul. Ya, karena memang nggak setiap naik gunung tuh ngalamin hal itu. Jadi takutnya statement orang pikirannya setiap naik gunung antar gini. Padahal kalau pribadi saya kayak ngalamin hal seperti itu mah bumbu aja kak. Bener. Bumbu ya di ibarat kata kita namanya perjalanan nih ya. Perjalanan pasti gitu kan. Ada kayak bumbu kayak gitunya malah lebih seru. Iya, lebih seru. Bukan untuk ditakuti. Dan mungkin mereka juga tersugesti dengan ya sekarang kan banyaknya informasi berita-berita tentang pendakian naik gunung yang horor. Nah, itu jadi nggak usah takut. Malah sebenarnya gini kayak maksudnya kayak saya sama Kamaya malah pengennya kayak orang lain naik gunung cuma naik gunung. Bener nggak sih kak? Saya ngalamin hal itu kalau kayak yang lain naik gunung. Sampai kan kalau udah naik gunung terus juga ngeliat yang kayak gitu. Iya, sebenarnya pengen kayak yang lain biasa aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Susah kan. Nah mungkin segitulah cerita dari Aparhan ya. Makasih lo udah mau datang ke sini, udah buat berbagi cerita juga buat ke para penonton. Jadi udah nggak penasaran ya dengan kita hadirin Aparhan di sini. Kita mengabulkan permintaan kalian. Gimana tentang apa tuh sama hantu? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Mungkin orang udah tersugesti dengan opini ya gitu. Oke lah, pokoknya dimanapun kita berada kita wajib berdoa dulu ya sebelum melakukan hal yang mau kita lakukan. Mungkin sekian dari cerita kita berdua kali ini. Kamaya Aska undur diri dan Aparhan juga makasih banget udah datang juga ke studio kita jauh-jauh loh. Mungkin segini aja ya. Kita berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri Maya True Story.